kami akan membahas tentang pohon keputusan dan kode awalan. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Halo teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang pengertian pohon keputusan yang akan dijelaskan oleh Ike Aprilia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke suatu solusi. Tiap simpul menyatakan suatu keputusan. Nah, daunnya itu menyatakan suatu solusi. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke contoh soal pohon keputusan. Soal pertama akan dijelaskan oleh Olsa Aprilia Putri. Di sini ada contoh pohon keputusan yang pertama. Yang pertama itu urutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Kita penyelesaiannya A dibandingkan dengan B. Di sebelah kanan B lebih dari A, dan perbandingannya itu B dibandingkan dengan C. Sebelah kiri A lebih dari B, perbandingannya itu A dibandingkan dengan C, dan sampai dengan seterusnya. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, soal yang kedua akan dijelaskan oleh Pina Sentia. Lanjut ke contoh kedua, pertanyaannya diketahui 8 buah koin uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Misalkan tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti. Buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan cara menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Misalkan 8 koin itu dinamakan A, B, C, D, E, F, G, H, dan daun menyatakan koin yang palsu, sedangkan pohon keputusan untuk mencari koin yang palsu ditunjukkan pada gambar berikut. E, F, G, H dibandingkan A, B, C, D. Kita mencari pohon keputusan yang pada sisi kiri, di situ ada G, H dibandingkan E, F. Maka koin palsu kemungkinan besar bukan di antara G, H, E, F atau F, melainkan di antara A, B, C atau D. Di bawahnya lagi itu ada H dibandingkan G, GH ternyata palsu. Di bawahnya itu di daunnya ada H, itu palsu, G juga palsu. Di sebelah kanan itu E palsu, FE dibandingkan F dibandingkan E itu palsu. Di bawahnya daunnya itu F palsu, E palsu. Kita lihat di sisi sebelah kanan itu A, B, C, D, E. Jika C, D, A dibandingkan A, B, maka koin palsu kemungkinan besar bukan di antara A, B, C, D, C atau D, melainkan di antara G, H, E, F. Bawahnya lagi di daunnya D dibandingkan C, D palsu. B dibandingkan A, B palsu. Bawahnya lagi D palsu, C palsu, B palsu, A palsu. Jadi kesimpulannya yang palsu ada di antaranya. Dan yang terakhir ada soal yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Septiana Anggun Dwi Putri. Lanjut ke soal yang nomor 3. Dari hasil penelitian LPPM STIE PGRI Sukabumi diketahui bahwa hanya 30% UKM yang berbadan hukum, sisanya tidak berbadan hukum. Bank sebagai lembaga kreditur sangat memperhatikan aspek kehati-hatian sehingga menempatkan 80% kreditnya disalurkan hanya kepada UKM yang memiliki badan hukum. Berapa probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum mendapatkan kredit? Jadi langkah yang pertama adalah kita membuat batang pohon yang disimbolkan dengan 1 buah lingkaran, atau kita kasih nilai probabilitas 1 atau 100%. Lalu di situ kita membuat cabangnya. Nah, kita membuat 2 cabang. Yang pertama UKM yang berbadan hukum, dan yang kedua UKM yang tidak berbadan hukum. Nah, lalu dari masing-masing cabang tersebut kita gambar rantingnya. Masing-masing dari cabang kita mendapat 2 alternatif. Yang pertama
yang berbadan hukum, yaitu mendapat kredit peluang 80% atau 0,8, dan tidak dapat kredit peluangnya 20% atau 0,2. Lalu, yang tidak berbadan hukum mendapat 2 peluang juga. Peluang dapat kredit hanya 20% atau 0,2, sedangkan peluang tidak dapat kredit 80% atau 0,8. Nah, pertanyaannya tadi, berapa probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum mendapatkan kredit? Nah, kita hitung nilai probabilitas bersama dari tiap-tiap ranting. Yang pertama, peluang UKM berbadan hukum untuk mendapatkan kredit adalah 1 kali 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,24. Lalu probabilitas tidak mendapat kredit 1 dikali 0,3 dikali 0,2, hasilnya 0,06. Kemudian peluang atau probabilitas UKM yang tidak berbadan hukum untuk mendapat kredit adalah 1 kali 0,7 dikali 0,2 sama dengan 0,14. Peluang atau probabilitas UKM yang tidak dapat kredit adalah 1 kali 0,7 dikali 0,8 sama dengan 0,56. Jadi, peluang UKM yang tidak berbadan hukum untuk mendapat kredit adalah 14% atau 0,14. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni kode awalan yang akan dijelaskan oleh Alpina Dwi Nurhidayah. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner. Sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian. Sisi diberi label 0 atau 1. Pelabelan sisi harus taat asas, yakni sisi kiri diberi label 0 saja atau 1 saja, sedangkan sisi kanan diberi label 1 saja atau 0 saja. Barisan sisi yang dilalui oleh lintasan dari akar ke daun menyatakan kode awalan. Kode awalan ini ditulis pada daun. Kegunaannya untuk A. Pertama, mengirim pesan pada komunikasi data. Kedua, untuk pembentukan kode Huffman dalam pemapatan data. Berikut ini ada contoh soal dari kode awalan. Soal pertama akan dijelaskan oleh Alvina Nurjana. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi selanjutnya, yaitu contoh 1. Di sini ada soal, apakah himpunan kode biner di bawah ini merupakan kode awalan? Jika bukan, berikan alasannya. Di sini ada 2 pilihan kumpulan kode biner. Yang pertama ada A 001, 010, 011, dan 111. Dan yang B 001, 010, dan 111. Pertanyaannya, kumpulan mana yang merupakan kode awalan dan mana yang bukan, dan kenapa alasannya? Di sini saya akan menjelaskan, yaitu penyelesaian contoh 1, yaitu yang pertama A, ada kode biner 001, 010, 011, dan 111 adalah kode awalan. Dan kenapa? Mari kita cek satu persatu. Apakah 001 menjadi awalan dari 010? Tentunya tidak. Dan yang kedua, apakah 001 menjadi awalan dari 011? Itu jawabannya tidak. Dan apakah 001 menjadi awalan dari 111? Jawabannya tidak. Dan apakah 010 menjadi awalan dari 001? Jawabannya pun tidak. Dan apakah 010 menjadi awalan dari 011? Jawabannya juga tidak. Dan apakah 010 menjadi awalan dari 111? Dan seterusnya untuk kombinasi. Karena tidak ada satupun kode yang menjadi awalan dari kode lainnya dalam kumpulan ini, maka kumpulan ini adalah kode awalan. Dan yang B, ini ada kode biner yaitu 001, 010, dan 111. Di sini kita lihat ini bukanlah merupakan dari kode awalan. Kenapa? Coba perhatikan kode 010.
Di dalam kumpulan ini ada juga kode 01. Nah, 01 ini adalah awalan dari 010. Ini seperti apel dan apelku. Jadi seperti kata dari apel dan apelku. Karena ada satu kode yang menjadi awalan dari kode lain dalam kumpulan ini, 01 adalah awalan dari 010. Maka kumpulan ini bukan kode awalan. Jadi kesimpulannya A 001, 010 dan 011111 merupakan kode awalan, dan yang B 001, 010, 011111 bukan merupakan kode awalan karena 01 merupakan awalan dari 010. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan contoh 1 dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada soal kedua yang akan dijelaskan oleh Cynthia Bella. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 2. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kode awalan itu merupakan kode biner di mana tidak ada satupun kode yang menjadi awalan dari kode lainnya. Dan kode-kode tersebut kemudian dibangun ke dalam bentuk pohon biner dengan aturan cabang kiri itu 0, cabang kanan itu 1, dan setiap daun pohon itu mewakili satu kode. Langsung saja kita lihat pada contoh soal yang nomor 2. Mohon maaf, itu untuk kodenya itu salah ya. Jadi yang benar itu 000, 001, 01, 10 dan 11 dari simpul akar. Nah, tambahkan kode satu persatu, karakter per karakter ya. Yang pertama itu kan kodenya 000, jadi kita tarik 0 ke kiri, 0 lagi ke kiri, dan 0 lagi ke kiri. Untuk yang kedua itu kodenya 001, jadi dari atas 0 ditarik lagi ke kiri, tarik lagi 0 ke kiri, lalu ke kanan ya, lalu 1 ke kanan. Nah, yang ketiga itu 01, jadi 0 ke kiri dan 1 ke kanan. Nah, untuk yang keempat itu 1 0, jadi kita mulai dari kanan ya, satunya itu ke kanan, lalu 0-nya ke kiri. Nah, untuk yang kelima itu 11, berarti dari atas 1 ditarik ke kanan dan 1 lagi ditarik ke kanan. Nah, catatan pentingnya itu simpul akar adalah titik awal. Setiap cabang kiri adalah 0 dan cabang kanan sama dengan 1, dan daun adalah ujung yang menyimpan kode final. Kesimpulannya, pohon ini benar dan lengkap. Tidak ada simpul yang menjadi awalan dari yang lain. Artinya tidak ambigu saat decoding. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi pohon keputusan dan kode awalan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.